wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mari kita meneruskan kajian surah Asy-Syura. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa menyelesaikan sehingga pada kajian selanjutnya kita masuk surat Az-Zukhruf. Pada kajian kemarin kita mendapatkan penjelasan bahwa dibutuhkan keimanan dan ketawakalan kalau kita mau menghindari dosa besar, menghindari kejahatan-kejahatan yang berdampak sosial, sekaligus juga mau memberikan maaf pada saat kita didolimi. Memberikan maaf itu berarti proses-proses sebelumnya terjadi, seperti bersabar, mengkalkulasi pentingnya balas dendam. Terakhir adalah kemauan untuk bermusyawarah. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, terkait musyawarah itu hanya dapat dicapai oleh orang yang beriman dan bertawakal, atau tingkat kesuksesan musyawarah itu ditentukan tingkat keimanan dan ketawakalan peserta musyawarah. Sebaliknya, yang tidak memiliki keimanan dan ketawakalan sebetulnya bukan disebut musyawarah. Namanya apa itu ya? Diskusi. Apa lagi namanya? Rapat, urun rembuk. Saya kata musyawarah sudah menjadi bahasa Indonesia, sayang, sehingga yang kafir menyebut musyawarah, kita juga menyebut musyawarah. Tapi melalui surat Asy-Syura kita tahu bahwa ke depan, terutama di kalangan kita yang memimpin Aisyah, Muhammadiyah, Basis, atau di Nahdlatul Ulama, atau organisasi-organisasi Islam lainnya, maka panitia yang mengundang peserta musyawarah itu punya kewajiban mengingatkan agar calon peserta musyawarah itu meniatkan diri, mempersiapkan keimanan, syukur plus ketawakalan. Nah, pertemuan kemarin kita menyimpulkan
kalau kata iman bersanding dengan kata tawakal, kalau kata iman bersanding dengan kata tawakal, maka tawakal itu kelanjutan dari iman. Kalau iman percaya, berarti tawakal percaya habis, ya, full. Jadi kalau kata-kata iman itu percaya, berarti tawakal percaya habis. Dalam konteks ini yang dimaksud beriman adalah percaya bahwa Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik di akhirat kelak. Percaya dan percaya habis, ya, bukan hanya percaya tapi percaya habis. Nah, mari kita lanjutkan ayat-ayat kita. Kita coba dari ayat 44 aja ya, 42. Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum 'adzabun alim. Innamas sabilu, jalan dosa, jalan timbulnya dosa itu hanya 'alal ladzina yadlimuna nasa. Perhatikan di situ memakai fi'il mudhari, bahwa jalan timbulnya dosa itu diperuntukkan kepada orang yang terus-menerus mendolimi orang lain, wa yabghuna fil ardi, dan melampaui batas dalam kegiatan-kegiatan di buminya, di dunianya, bighairil haqqi, tanpa alasan yang benar. Termasuk di sini abuse of power, wa yabghuna, bahwa itu penyalahgunaan kekuasaan. Tapi bighairil haqqi artinya dalam keadaan darurat. Boleh jadi yang tidak punya tugas menyopot baliho tidak boleh, tapi dalam keadaan darurat boleh. Nah, itu tetap bil haqqi. Seorang istri nalak suami, itu juga dia bangun, karena dalam keadaan normal suamilah yang punya talak. Disebut menimbulkan jalan timbulnya dosa kalau yang dimuna terus menerus sudah jadi apa ya, sudah jadi kebiasaan. Ulaika lahum 'adzabun alim. Perhatikan, mereka itu pasti akan berada di azab yang pedih. Percaya nggak ibu mereka akan ada di azab yang pedih? Percaya habis. Nah, itu jadi masalah. Jadi ada yang percaya tapi tidak percaya habis, tapi itu lebih bersyukur daripada yang tidak percaya. Karena kalau kita tidak percaya, maka kita menggampangkan melakukan kedzaliman. Walaman sabara, dan terhadap orang yang menjadi korban dari sikap-sikap orang yang dolim, itu kemudian sabara, menahan diri, wa ghafara, memaafkan, maka inna dzalika fi lima lamin azmil umur, maka dia orang yang menjadi korban itu berada dalam situasi yang terbaik. Perkara
Misalnya ada orang dianiaya, nggak tanggung-tanggung yang menganiaya penguasa. Tapi dasarnya orang ini lemah, boro-boro membalas dendam. Hukum memang dia oleh bukan penguasa, oleh tetangganya saja sering dianiaya. Sudah oleh tetangganya sering dianiaya, oleh penguasa dianiaya. Pertanyaannya, dalam kasus orang seperti itu masuk min azmil umur tidak? Ada orang mati dianiaya, tapi memang dalam keadaan lemah, tidak bisa membela diri. Masuk min azmil umur tidak? Nah, itulah yang sering kita sangkan barang menabilah majlis surga. Mati ini keaniaya. Nanti dulu azmil umur itu timbul bukan karena dianiaya. Azmil umur itu timbul karena pada saat dianiaya dia sobaro wa ghafaro, karena dia ingat bahwa siapa yang bersabar, siapa yang memaafkan kedoliman orang lain pada dirinya, maka disediakan, dijanjikan oleh Allah bagian yang terbaik. Maka orang itu min azmil umur, bukan sembarang orang didolimi. Berarti siapa itu? Orang yang didolimi pada dasarnya dia punya kemampuan untuk membalas dendam. Kalau dia gunakan kemampuan balas dendam itu bisa selesai urusan. Tapi dia pikir, lah sabar aja, siapa tahu yang mendolimi dia balik pikir sadar, akhirnya tidak ada untung. Dia sudah saya maafkan, buat apa balas dendam? Maka orang ini min azmil umur, karena dia melakukan itu tertarik dengan janji Allah. Tapi tidak sembarang orang yang didolimi min azmil umur. Azm itu excellent, terbaik, umur perkara. Kalau Allah menjanjikan perkara terbaik di akhirat, maka konversinya surga, maka konversinya hisab lancar, maka konversinya diampuni sehingga tidak perlu mampir di neraka. Itu maksudnya min azmil umur. Ini yang sebetulnya perlu juga dipikirkan. Ibu-ibu persalinan, kita ini orang baik. Ada ibu persalinan tidak untung wafat, meninggal, bayinya lahir ibunya wafat, maka kita ngomong saat kita ini orang baik, insya Allah syahid. Tidak begitu. Belum tentu min azmil umur karena dia wafat dalam persalinan. Tunggu dulu, pada waktu dia persalinan dia yakin tidak pada janji Allah. Kalau tidak yakin mengada. Itu seperti itu. Oleh karena itu sama-sama berpeluang mati dalam persalinan. Bisa orang kafir, bisa orang Kristen, bisa orang Hindu, bisa orang Buddha, apalagi kita. Maka nasihatkanlah kepada ibu-ibu yang dalam persalinan, ayo niatkan dengan baik, ayo yakinkan apapun yang akan kamu alami, Allah janjikan yang terbaik di akhirat nanti. Maka ibu-ibu mukminah yang tawakal pada saat persalinan akan berbeda psikisnya,
dengan ibu-ibu yang tidak mukminah dan tidak tawakal. Kalau akhirnya ajal menjemput, maka dia min azmil umum. Begitu juga bapak-bapak yang mencari nafkah. Sering ustaz guru-guru kita ngomong mencari nafkah itu fisabilillah. Betul, fisabilillah, dan jalan ahli fisabilillah bukan. Sama-sama cari nafkah. Orang kafir juga cari nafkah. Akhirnya kita berat motor mati. Kita ini orang baik, maka kita bilang insya Allah di ahli surga. Kok bisa? Dia keluar rumah ketabrak motor pada saat mencari nafkah fisabilillah. Belum tentu, karena min azmil umur itu bukan dilihat dia kegiatannya apa, tapi bagaimana dia mengelola kegiatan. Itu ditentukan oleh dasnya, seberapa kuat keimanan dia, ketawakalan dia pada janji Allah bahwa Allah menyediakan sesuatu yang sangat dan terbaik di akhirat nanti. Wa may yudlilillah fama lahu min waliyyin min ba'dihi wa taral zalimina lamma ra'aw al-'adaba yaquluna hal ila rabbin min sabil. Wa may yudlil, ingat-ingat, waman siapapun yudlil yang melakukan kesesatan, kejahatan Allah kepada Allah, hebat amat, kesesatan, kejahatan pada Allah. Termasuk yang bid'ah dikatakan ajaran Islam, itu kejahatan juga. Dan kejahatan-kejahatan umum lainnya yang karena menantang Allah, fama lahu, maka orang tadi tidak akan mendapatkan waliyin min ba'dihi, hidup kesudahannya tidak akan mendapatkan pembelaan dari Allah. Pembelaan Allah itu apa saja? Pembelaan Allah apa saja? Pada saat di alam kubur, bisa jadi kita tidak perlu disiksa karena Allah pembela. Bisa jadi kita tidak perlu disiksa, artinya jatahnya mah disiksa. Tapi ada sewiji-wiji amalan yang membuat Allah menganggap tidak perlu disiksa. Itu sudah dibelain Allah. Pada saat kiamat itu berat yang luar biasa. Sudah khatam kita di surat-surat pendek bagaimana situasi berat pada hari kiamat itu. Nggak tahu seberapa yakin kita, tapi saya yakin itu berat. Dan kita itu sebetulnya layak menikmati situasi berat dan kritis pada saat kiamat ini, kiamat berat. Tapi karena swiji-wiji amalan, maka Allah menjadi pembela kita. Kita akhirnya tidak terseret pada kelompok orang yang menikmati beratnya kiamatnya. Pada saat pada mahsyar, matahari sejengkalan jaraknya dengan kepala. 50.000 tahun masa menunggu sampai selesai semua dihisab. Itu berat. Mudah-mudahan kita dikerunyani Allah. Nah, itu disebut rahmat, mendapatkan rahmat, dikerunyani Allah
Allah. Boleh jadi kita sebetulnya layaknya bersama orang-orang lain, mungkin karena kemunafikan kita, buruknya alat kita, tapi kita akhirnya punya sewiji-wiji amal yang membuat Allah itu si fulan tuh tarik tuh, kasihan biar cepat hisab. Termasuk dengan masa menentukan, setelah dihisab akhirnya pintu neraka ditutup, ya udah sebulan tuh masuk ke neraka. Itu semua adalah pemihakan Allah. Perhatikan, ayat ini membicarakan bahwa paket-paket tadi dari sejak Adam, alam kubur, pada saat kiamat ketiga, pada saat menunggu hisab, yang keempat vonis hisab. Empat-empatnya ini kita ini berpeluang dapat pembelaan Allah, berpeluang, dan peluang itu harus karena sikap dolim kita. Jadi kalau ada pertanyaan, apa pembatal pembelaan Allah sejak alam kubur sampai setelah hisab? Pembatalnya itu adalah kejahatan kepada Allah. Nah, kalau kita rujuk kepada ayat sebelumnya, yaitu sikap dolim kepada orang lain yang sifatnya istimror, terus-menerus. Berapa kali terus-menerusnya? Bisa 2 kali lagi mendolimi mati kan terus-menerus. Mumpung lagi berkuasa, punya pangkat jenderal bintang 2, usianya setahun, selama setahun mendolimi mati, istighfar itu. Nah, maka batallah peluang pembelaan Allah di alam kubur, pada saat kiamat, gunung matahari, acak-acak berat, menunggu hisab yang total tennya 50.000 tahun, dan setelah vonis hisab. Bisa jadi pembelaan Allah mencakup vonis neraka itu dibatalkan. Untuk mampir, kamu mampir beberapa hari, beberapa bulan di neraka, bisa jadi batal karena pembelaan Allah. Dan itu peluang-peluang itu tertutup harus kalau kita mati dalam keadaan melakukan kejahatan kepada Allah. Wataro, hai Muhammad, engkau akan melihat mereka yang melakukan kejahatan kepada Allah dalam bentuk mendolimi orang lain itu, lama ra'au al-adab, begitu disiksa, ini berarti di akhirat ya. Yaquluna, akhirnya mereka berbicara, hal ila maradin min sabil, ada jalan enggak ya untuk menolak ini, menolak siksa ini? Ya tidak ada jalan, karena semuanya sudah dimulai. Kalau mau jangan mati sebelum bertobat. Watarahum, dan kau melihat hai Muhammad, mereka pelaku kejahatan kepada kemanusiaan itu yu'raduna 'alaiha khashi'in nadun, mereka akan tertunduk dengan khashi'in nadun, dengan fokus kepada rasa malunya, rasa rendahnya, rasa terhinanya. Kok bisa? Bagaimana tidak menyakitkan orang-orang yang dihinanya di dunia, didoliminya, dipersekusinya, itu dada, hei pamitnya saya ke surga, dia sendiri masih berkutat dengan siksa itu terhina. Yang dulu min tarfin khafiyyin, dengan pandangan yang
Ketorfan khofiyin itu lesu, tertunduk lesu karena melihat korban-korban yang didoliminya malah meninggalkannya masuk surga. Kita berhenti dulu di situ. Ilustrasi orang mendolimi itu, bapak-bapak, ibu-ibu ya, kan mendolimi kan di dunia. Kita marah-marah, maaf. Kapan ibu-ibu marah-marah pada pembantu? Pada saat kesel ya? Sebetulnya cukup ditegur, mun sirah jorok, titik. Sirah babi betul, anjing kurang, wah sirah. Lah kebenaran bukan lah kebenaran anjing, anak dunia ngomong sirah, macam-macam. Semakin teraniaya, semakin teraniaya. Ilustrasinya, percaya tidak? Pada saat ibu-ibu memaki habis mendolimi si Mun, nggak tahu namanya Mun ini siapa, mungkin namanya Montenegro. Itu ibu merasa tinggi hati kan, merasa depresi, merasa lebih baik. Setiap orang mendolimi orang lain itu selalu perasaan dirinya merasa lebih tinggi, dan itu akan dibalik oleh Allah dengan pandangan yang tertunduk lesu dan malu. Kenapa? Di akhirat si Mumun sekali itu malah meninggalkan ibu-ibu sebagai majikan, itu masuk surga. Ya. Si Mumun tidak bisa membela diri. Pada saat itu oh dia pembantu, tapi dalam kasus lain pembantu bisa membunuh majikan, si Mumun juga bisa membunuh majikan, tapi ditahan bersama. Besoknya datang lagi, Bu, cerita kemarin, iya Bu, wong kita bawa bangku nanti, dianiaya lagi, diomelin lagi, besok datang lagi. Berapa kali itu dia memaafkan? Itu juga sudah disebut mendolimi pembantu. Di akhirat kita akan dibalik kalau kita mendolimi orang lain. Begitu juga pada saat kita punya autoriti, jabatan, kewenangan. Sebagai pimpinan kita punya anak buah. Tolong Pak, ada yang pakai tangan karena merasa menampar itu tindakan pimpinan, merasa bersalah. Enggak, itulah sifatnya, selalu tinggi hati, merasa benar. Karena karyawannya ini tahu diri, ya wajahnya saya karyawan, dia nggak lepas. Tapi banyak karyawan lain yang berani menendang, menampar, memukul pimpinannya, dan dia pilih sabar, dan dia tidak mengundurkan diri dari dunia pekerjaannya karena memaafkan. Tapi hati-hati, peristiwa itu tercatat dalam catatan Allah bahwa haknya untuk dibela oleh Allah pimpinannya itu hangus. Nanti akan diperlihatkan di akhirat, dia ditinggalkan oleh karyawan yang didolimi itu, yang pada saat di dunia dianggap rendah. Kalau si pimpinannya itu meninggal tanpa bertobat. Kira-kira kalau kita bertobat, tobatnya seperti apa? Berarti bertobat, istighfar, beramal soleh. Tapi jangan lupa cari itu yang ditampar itu, minta maaf. Karena kuncinya diminta maaf. Gimana itu kalau udah mati itu? Berapa pembantu yang udah kita maki, kita aniaya, berapa anak buah yang sudah kita sakiti,
plus berapa kali istri yang kita pimpin, istri itu kita sakit ya. Wa qala alladziina aamanu. Nah ini kita masih di akhirat ilustrasi. Alhamdulillah kita ini kelompok orang beriman. Nonton ilustrasi tadi di mana orang-orang dolim gigit jari karena tidak mendapatkan satupun pembelaan dari Allah. Maka kita berkomentar, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Garande aja dolim kata kita waktu di dunia. Akhirnya innal khasirina, orang-orang dolim itu hanyalah kelompok rugi. Kok bisa? Karena mereka alladzina khasiru anfusahum, merugikan badan sendiri, wa ahlihim, dan merugikan keluarga, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Titik dulu ya. Kita lihat, ala innal zalimina fi adzabin muqim. Maka orang-orang yang mendolimi itu fi adzabin, tapi mungkin berarti bisa keluar neraka enggak? Iya. Azab di neraka mungkin, berarti tidak keluar neraka. Berarti sama dengan kafir tuh. Nah ini yang kita perhatikan, padahal dia orang mukmin. Nih, mendolimi orang pada waktu di dunia itu khusiru anfusahum, merugikan badan dia, tetapi juga merugikan keluarga karena rantai keluarga putus. Masih ingat teori rantai keluarga? Anaknya hafid Quran, maka menarik orang tuanya yang kurang beruntung di akhirat. Walaupun anaknya hafid Quran, kalau orang tuanya pendolim nggak bisa ketarik. Berarti anak yang soleh tidak bisa menolong orang tuanya yang dolim. Rugi kan? Allah tidak mau membela anak soleh, tidak ada manfaat. Bayangkan, ada enggak orang tua dolim anaknya soleh? Buat, tapi nggak bisa menolong orang tua, nggak bisa. Kenapa? Karena muqimun. Tetapi sebaliknya kadang-kadang niat semakan. Orang tuanya tahu diri, no, abah no, sedang, ya bukan ini. Usur ke itu mau ditabuk abah, si Ransi bener salah, kayaknya dulu abah. Bilang orang tuanya tadi, setelah kalau abahnya betul, bertobat, diganti pada mati, ditabuk ya abah. Saking buahnya. Ya, bertobat aja. Carilah orang yang kita niaya, kita minta maaf. Nggak ketemu, kita serahkan pada Allah. Wa makana lahu min awliya yansurunahu min dunillah wa may yudlilillah fama lahu min sabil. Wa makana lahum, orang-orang apes karena selama di dunia dolim itu tidak akan mendapatkan min awliya yang surunahu min dunillah, penolong kecuali selain Allah. Wa may yudlilillah fama lahu min sabil. Perhatikan, wa may yudlilillah fama lahu min sabil. Siapapun yang melakukan kejahatan pada Allah, tapi ini kejahatan kemanusiaannya, fama lahu min sabil, maka tidak akan mendapatkan jalan keluar di akhirat. Asabilnya jalan keluar apa? Jalan keluar menghindari siksa kubur, jalan keluar menghindari beratnya kiamat, jalan keluar menghindari
beratnya masa hisab di padang mahsyar dan jalan keluar menghindari hasil putusan hisab. Itu sabil. Menarik ya, kejahatan kemanusiaan disebut kejahatan pada Allah. Menarik. Ini yang kadang-kadang kita lebih takut musyrik kepada Allah, tapi menggampangkan menganiaya orang, menahan gaji, menahan hak, macam-macam. Tapi kita takut berzina, tapi kita ringan tangan ke orang, mulutnya ringan mulut ada enggak? Ringan tangan menampar, memukul. Kalau ringan mulut, ya tadi itu babi betul juga betul. Oh mulut kotor ya, kan ringan mulut ya. Ringan pikiran, seudon. Oh pikiran kotor sama ya. Sirbang Islam je pacaran, zina, disiplin gak mau pacaran, tapi temperamen. Jadi kita itu keliru strategi. Jadi kiranya tindakan-tindakan brutal kita pada orang lain itu tidak separah akibat zina, tidak separah akibat musyrik. Ya, kita itu salah strategi. Padahal zina, korupsi itu jinayah. Ada mekanisme hukum pidana Islam. Tapi kebrutalan kita pada kemanusiaan belum tentu terfasilitasi oleh jinayah pidana hukum Islam. Ya kan? Makanya harus hati-hati. Istajibu li rabbikum min qabli ayyatiya yaumul la maradda lahu minallah ma lakum min malja'i yawma idin wa ma lakum min nakir. Istajibu. Nah kemarin yang tidak masuk nggak ada penjelasannya tentang istajibu. Siapa yang kemarin yang masuk? Baru hadir. Nih masih ada lagi. Nah dari sini aja nih. Jiwa. Mari bapak-bapak yang kita ulang ya, bagi yang kemarin masuk dan yang nggak masuk kita perbaiki. Konsep dasarnya kita harus yakin Allah itu Qarib, Mujib. Ini sifat Allah kan? Qarib ya, Mujib. Qarib sangat dekat. Digambarkan dalam Al-Quran, Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Apa lagi itu? Banyak urat-urat. Yang penting bukan basuh urat. Sangat dekat. Sebegitu dekatnya Allah tahu isi hati kita. Bahkan Allah tahu sebelum kita ngomong apa yang mau kita omongkan. Bahkan kita udah lupa rahasia kita yang kita simpan, Allah malah masih ingat saking dekat. Tapi Allah itu juga Mujib, berasal dari kata ajab bahu, yujibu.
Ada lawannya ini. Ada saingannya. Tajaba. Tajibu. Allah itu ajaba, mujib, tokcer, seketika apa ini yang jadi masalah? Seketika ngebandungi apa ya? Kalau saya panggil per hari, apa itu namanya? Spontan. Spontan apa? Ngejawab. Respon. Nah, itu kalimat yang paling pas tuh. Cepat merespon. Saya manggil anak Rahma kadang 2 kali, 3 kali. Bukan gak denger, kagok lagi main Telegram. Ya. Akhirnya tidak cepat respon. Rahma, bentar Ma. Akhirnya pakai kata bentar. 2 menit kemudian apa sih Mama? Itu namanya istajab. Ada proses. Sementara Allah bangga langsung merespon. Merespon karena kita memanggil. Ingat, merespon karena kita memanggil, merespon pada saat kita memanggil. Mengijabah itu bukan memenuhi permintaan kita, bukan. Paham? Berarti ajabah kaitannya dengan apa? Doa itu call, panggilan, bukan tolak, bukan as. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Kenapa doa kok jadi as? Jadi meminta bukan call. Doa itu call, memanggil. Dakwah menyeru, doa menyeru. Kita panggil Allah, Allah pasti akan merespon kita. Seberapa dosanya kita sekalipun, seberapa tidak pernahnya kita memanggil Allah, lupa, luput, lalai. Mau setahun, 2 tahun, 10 tahun, bayangkan sifat Allah. Kalau kita memanggil dalam keadaan seburuk apapun, Allah tetap ajab, muji. Kita pasti akan pikir ulang. Kadinya nanti bocah anaknya luki aja, anak tekan. Allah mau tahu. Itu setara dengan sifat Allah taubatan, tawwab. Walaupun kita badung, maksiat, zina, dolim, kadar luar sudah karakter dosa-dosa kita ini. Kalau kita bertobat kepada Allah, Allah menerima tobat kita. Itu setara. Tetapi jangan dikaitkan di mindset kita doa itu as, tolak, meminta. Maka ketika Allah itu ajabah, katanya Allah itu maha mujib, mengijabah. Kok saya minta kesembuhan anak nggak disembuh-sembuhkan? Kok saya minta agar pengorbanan anak saya supaya lulus ujian, udah 2 kali ujian nggak lulus. Nah itu cerita kemarin. Saat kalau kaitan dengan hadis ad-doa mukhul ibadah, doa itu adalah intisari dari ibadah. Ya, orang tidak beribadah kalau tidak terkoneksi dengan Allah. Kalau itu kan koneksi, menghubungkan itu ya. Iya. Terus kalau rabbakum tadallu wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sama saya pendiriannya bahwa relasikan diri kamu, hubungkan diri kamu dengan Allah
dengan perasaan rendah diri, dengan perasaan sangat mengharap bahwa amalan-amalannya itu makbul. Bentuknya apa? Doa itu mengkoneksikan diri. Bentuknya macam-macam, termasuk di dalamnya permintaan tolak. Jangan menganggap Allah tutuli sehingga berdoanya dengan suara keras. Tapi pahamilah, kita berdoa itu mengkoneksikan. Kita telepon Allah pasti ngangkat telepon. Tapi para hari lihat tuh lagi butuh menelpon. Nah, Pak, itu jangan turun balik dulu. Tapi Allah mengajar. Nah, di sini yang menarik nih ayatnya istajib. Itu kaitannya dengan ini kayaknya. Nah, kita kembali ke sini ya. Ini ayat ada di urutan tentang Ramadan ya. Wa idza sa'alaka hai Muhammad, ingat ya, hai Muhammad, idza sa'alaka, apabila para sahabat dan siapapun datang kepadamu bertanya tentang eksistensiku, kata Allah, itu mesti jawabannya fakul, katakan pada mereka hai Muhammad, fa inni qarib, mestinya begitu kan? Ya. Ternyata fakulnya dibuang untuk menunjukkan Allah ingin menegaskan fa inni qarib, bilang kepada mereka fa inni qarib, Allah itu dekat, qaribun mujibun, ujibu da'wat da'i, siapapun yang ingin berhubungan denganku qaumi maka ujibu da'wat da'i, da'wat da'i. Nah, ini harus digarisbawahi. Ada itu menunjukkan the first, peristiwa pertama kali sholat, pertama kali memanggil, itu ada. Walaupun untuk pertama kali kamu memanggil, setahun sudah lupa Allah, 10 tahun lupa Allah, Allah uji. Hebat ya Allah. Bandingkan dengan kita, bandingkan orang tua ke anaknya, istri ke suaminya, suami ke istrinya, saudara ke saudaranya, atau lagi teman ke temannya. Allah berbeda. Tapi fal yastajibu, tolong dong panggil saya, panggil saya, hubungi saya, penuhi istijabah, walaupun dicicil. Sholat dulu tak dicicil, apa tak berbuat bakti tak, walaupun kotor ada sih dicicil. Pak Ustaz, ya. Bukan saya aja nih, sepertinya bukan hanya saya saja menjadi bahan pertanyaan terkait dengan tadi bahwa putus mata rantai kebaikan seorang anak terhadap suami yang zolim, terhadap bapak yang zolim. Kemudian tadi kalau nggak salah si bapak itu bertobat ya, ya kan Bu? Tadi si bapak itu bertobat, kemudian apa Ustaz? Walaupun dia bertobat, enggak, dia bertobat nggak boleh lagi. Kalau bertobat urusan selesai. Ya makanya tadi ibu tanda tanya itu Pak Ustaz. Pokoknya sebelum mati kalau bertobat urusan beres. Investasi anak, nanti di audionya ketemu pasti saya nggak salah. Ya maksudnya ibu untuk Pak Ustaz. Ya jangan diangkat sia-sia. Ya jadi tadi persepsi ibu mungkin salah konflik ini apa ya Pak Ustaz. Jadi yang dimaksud salah itu persepsi orang sekarang menganggap anak itu investasi, biarlah saya mendolim. Itu salah persepsi. Jangan nabung anak sementara orang tua membenamkan diri dalam kejahatan kemanusiaan. Nah, di sini menggandeng kejahatan enggak sedikit dolimnya, cuma banyak keamun seringnya.
Ustaz, itu tolong dipertajam bedanya doa dan tolak. Tolak itu jaluk anak waras, jaluk anak sembuh, jaluk sugih, jaluk pincis, jaluk rabi maning tolak. Nah, orang sering menganggap doa itu tolak. Doa itu kol. Kalau tolak nggak tolak, walaupun kita tolak karena kita berhubungan dengan Allah. Berarti tolak itu bagian dari apa? Bagian dari doa. Tetapi kalau kita menganggap doa itu melulu tolak, tahu diri sih. Tahu diri. Tahu diri itu apa itu? Tahu posisi. Lah ibadah gak ada apa-apanya, tolak. Karena selama ini diartikan bahasa Indonesia doa itu adalah permohonan saja. Iya, itu yang kita. Tapi kalau ada yang terjemah bahasa Inggris nggak? Doa itu apa itu? Kalau nggak salah doa itu pray. Enggak, selain pray call. Ada call, ada pray. Enggak pernah ada as. Kalau sa'al itu as. Berarti kalau permohonan doa itu salah, yang benar juga salah. Memohon itu adalah bagian dari doa. Tapi substansi doa adalah mengkoneksikan diri kita pada Allah. Maka ibadah itu adalah intisari. Doa itu intisari ibadah. Karena orang beribadah mengkoneksikan diri pada Allah. Konek 24 jam. Paruh hari lagi bawa motor, konek dengan Allah. Belum tentu. Kan kita ini 1 jam, ada 20 jam gak konek. Maka kita dipanggil, ayo kita memanggil Allah, mau dipanggil Allah. Kalau dipanggil Allah nanti lanjutan ayat ini. Wa qala alladziina mana itu? Istajibu, maka penuhilah panggilan Allah. Nah, itu kan. Istajibu li rabbikum, maka cobalah penuhi panggilan Allah. Saya perbaiki kalimatnya itu ya, dengan kata tambahan harf sin ta, maka tidak tokcer, tidak seketika, dicicil boleh, bertahap boleh. Cobalah penuhi panggilan Allah. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datangnya hari la maradda min Allah, yang tidak bisa ditolak apapun ketetapan Allah, yaitu kematian. Sebelum mati coba respon Allah. Pertanyaannya, Allah memanggil kapan? Setiap detik. Allah memanggil dengan ayat-ayat Allah. Daun jatuh, kita menerima oksigen, kita menggerakkan mata, kita menggerakkan tangan. Ini ayat Allah. Tuh. Kan ayat Allah. Alhamdulillah saya bisa ini. Ini panggilan Allah. Allah memanggil lewat siapa? Lewat ayat-ayatnya. Ada Al-Quran, tapi ayat Allah terbentang luas, baik di luar diri kita maupun di dalam diri kita. Malakum min malja'in yawma idin. Ingat-ingat, kalau sudah mati tidak ada tempat berlindung. Wa malakum min nakir, dan tidak ada bagi mereka itu tempat itu mengingkari Allah. Saya nggak nabok 2 kali, cuma setengah doang. Nggak ada ruang untuk berdebat. Sudah dibacakan bahwa kamu terlalu banyak kejahatan kemanusiaan dan kamu meninggal tanpa bertobat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita
47 istajibu itu artinya bertobat juga. Artinya bertobat juga. Jangan mati sebelum bertobat. Nah, ini kalimatnya. Jangan mati sebelum istijabah. Akut kan ngoyak Quran tak kalau perlu. Baru ya. Ini bagi orang yang terlalu banyak dosanya, kita memang luar biasa. Biasa berarti. Fa in aradu fama arsalnaka alaihim hafidh inna alaika illal balagh wa inna idza adana al-insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim wa innal insana kafur. Dan fa in aradu, maka apapun yang orang-orang itu berpaling dari siapa ya? Dari utusan Allah. Kan tadi kan Allah memanggilnya kan pasti yang langsung daerah kan cuma Nabi Musa. Di balik tabir lah dia. Akhirnya lewat Nabi Muhammad. Tapi kan para sahabat kita kan nggak ketemu Nabi Muhammad. Maka kita bertemu dengan ayat-ayat Allah yang lain termasuk ayat Al-Quran. Nah, fa'in aradu, siapapun yang berpaling dari panggilan Allah, tidak mau istijabah, fama arsalnaka alaihim hafidhun. Perhatikan, Nabi Muhammad saja saja tidak dipersiapkan apa? Diberi tugas. Tidak didesain sebagai hafidhun. Hafidhun itu begini. Udah, urusan kamu mau beres dengan saya. Nanti saya lobby Allah nih. Nah, jangan khawatir meninggal memberikan aja. Jangan khawatir. Silakan. Itu hafidhun. Apa ya? Lebih dari pemelihara. Kayak backing, penanggung jawab. Maksudnya penanggung jawab urusan di akhirat. Ya. Lihat di surat Ar-Ra'd ayat 40. Ada enggak? Kalau enggak ada berarti enggak ada. Ar-Ra'd surat apa ya? Ayat berapa? 13. Fa inna ma'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Mesti ingat saya ya. Saya ingat ayat-ayat yang doang. 13. Sekarang udah saya ketemukan di ayat 40. Lihat ujungnya. Hai Muhammad, fa inna ma'alaikal balagh. Tugas kamu cuma menyampaikan panggilan Allah. Muadzin itu termasuk mubalik. Ya. Perhatikan, hai Muhammad, tugas kamu cuma menyampaikan panggilan Allah supaya direspon kita. Ada yang meresponnya cepat lambat, setengah cepat. Ada yang sama sekali yang merespon. Maka kata Allah, mana itu? 40. Wa 'alaina hisab, urusan saya. Tidak bisa ditaati oleh engkau Muhammad. Tidak bisa menggaransi, tidak bisa mengambil tanggung jawab. Urusan Allah, saya kenapa pakai wa 'alaina? Iya kan, ini kan potongan ayat dari atasnya kan sudah wa 'alaina, hisab kan bersama malaikat. Kan tukang membacakan, tukang absen, tukang private segala kan malaikat. Jadi dakwah itu menyeru
agar seruan Allah sampai. Maka kita lihat responnya, istajibu nggak? Iya, Allah ini hebat amat ya. Kita ini sudah diprediksi nggak langsung ijabah kita ini. Ada kelendak-kelendotik. Jadi istajibu itu ada tahapan-tahapan, ada proses. Kadang-kadang ada pemikiran untung rugi. Allah tetap menerima. Ya. Wa inna idza adzaqna al-insana minna rahmatan fariha biha. Wa inna, dan sesungguhnya kami ini idza adzaqna al-insana, pada saat mencicipkanlah kami kepada manusia berupa rahmat, beran si umat itu, kita ini gembira. Padahal cuma dicicipkan. Azabnya itu kita kira kita udah kaya ya, kita kira kita ini udah sejahtera, padahal baru dicicipkan oleh Allah. Yang sebenarnya kita lebih kaya lagi dari yang kita rasakan. Kapan itu? Kejar janji Allah. Tuh, kalau diberi kenikmatan kita gembira. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, giliran diberikan sesuatu yang tidak enak, maka terhadap yang pernah dinikmati, terhadap bima qaddamat aydihim, yang pernah dinikmati, maka kafurun, tidak diingat lagi. Suatu hari Rasulullah berkhutbah, para wanita yang dipanggil, tentu wanita-wanita mukmin, kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Itu kan wanita, di sini kan perempuan kebanyakan. Para wanita, kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Karena satu persoalan, ketika kalian diberikan nikmat oleh suamimu, kamu gembira. Tapi di mana saat suamimu sedikit memberi padamu, kamu akan berteriak, tidak ada kenikmatan yang saya dapatkan dari suamiku. Sing bengen-bengen kandi. Ini mah kata Nabi. Nah, untuk idola masuk nerakanya kenapa ya? Mengkufuri atau mengingkari yang pernah diterima. Sing bengen laki-laki padahal berkali itu. Tapi yang ngomong Nabi ternyata penyakit orang sekarang ya. Jadi soheh, jadi muslim boleh. Halo. Lillahi mulku samawati wal ardh. Nah ini sebelum kita lanjut ke ayat 9, gini Bapak Ibu. Memang kita ini nggak punya problem. Kenapa saya percaya habis bapak-bapak, ibu-ibu yakin neraka itu menyiksa, surga itu menyenangkan, itu yakin. Tapi di luar majelis ini sulit meyakini bahwa neraka itu menyiksa, bahwa surga itu menggiurkan, sulit. Nah ini ayat-ayat berikutnya adalah bagian dari treatment dari Allah untuk mengecek seberapa yakin kita neraka, surga, bahwa janji Allah itu pasti dan tidak bisa dihalang-halangi. Lillahi mulku samawati wal ardh. Ayo perhatikan, ada yang bisa menentukan langit dan bumi? Nggak ada. Kapan langit itu warna biru putih, nggak ada yang bisa menentukan. Itu menunjukkan Allah berkuasa penuh. Jangan tidak percaya pada kekuasaan Allah, termasuk akan mengazab yang zalim dan akan memberikan kegembiraan kepada yang mukmin. Itu harus percaya. Ya. Tapi kalau belum percaya, perhatikan fenomena berikut. Ya khluqu ma yasha.
Allah juga masih akan yakhluqu. Sudah tahu semua ciptaan Allah. Banyak yang belum kita ketahui. Maka yakhluqu masih akan terus diciptakan Allah menurut selera Allah, dan kita nggak bisa berdaya. Apa diantaranya? Yahabu liman yasha. Ada orang yang diberi anak itu inasan, perempuan, maunya laki-laki. Bisa menolak? Tidak bisa. Maka jangan tidak percaya kekuasaan Allah. Kiamat, surga, tandanya kita nggak bisa pilih jenis kelamin anak. Wa yahabu liman yasha adzakur. Ada juga yang pengennya perempuan malah dikasih laki. Ada bisa nolak? Allah tak balik akannya panjangan yang terlalu kita. Nggak bisa. Au yuzawijuhum dzukronan wa inasan. Tapi ada lagi, ia dapat anak perempuan, dapat juga anak laki-laki. Sudah berapa golongan? Ada yang kebagian cuma dapat anak perempuan satu. Ada yang cuma kebagian anak laki-laki. Ada yang ini lengkap, laki dapat, perempuan dapat. Yang keempat, wa ya'lamu man yasha iman. Ada yang lebih atas lagi, dibikin mandul. Kelompok keempat, laki gak dapat, perempuan gak dapat, laki perempuan apa lagi? Mandul. Innahu alimun qadir. Ketahuilah, cuma Allah yang tahu siapa yang berhak dapat laki, dapat perempuan, laki perempuan yang dibikin mandul. Qadir, Allah berkuasa. Masa kita nggak takut sih pada kekuasaan Allah? Jangan dianggap sepele soal neraka itu. Jangan dianggap sepele soal surga itu. Karena urusan dunia kita juga kalah kabut menghadapi kekuasaan Allah. Wa ma kana li basharin an yukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan wa yuhiya bi idnihi ma yasha. Innahu aliyyun hakim. Nah, inilah problem kita. Naik turun kita percaya Allah memanggil karena tidak pernah lihat Allah. Tuh. Maka diterangkan oleh Allah, tidak ada yang bisa langsung direct, head to head, face to face bertemu Allah. Bahkan untuk satu manusia bernama Musa itu pakai tabir. Tabirnya berupa apa itu? Cahaya. Pingsan juga Nabi Musa, sehingga nggak sempat lihat apa-apa kan? Kata Nabi Musa kapok. Wa makana li basyarin ayyukallimahullah. Tidak ada satupun manusia yang bisa berbicara langsung dengan Allah illa wahyan, kecuali melalui wahyu. Au bi wara'i hijabin, atau dengan cara ditutupi hijab seperti yang terjadi pada Nabi Musa. Au yursila rasulan, atau patata didatangkan, patata ngajar-ngaji, itu yang disebut dengan yursila rasulan. Maka siapapun ustadznya yang datang, itulah bertugas kau menyeru. Seberapa kita merespon, si ustadznya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa dengan pura-pura nangis, tolong sih, nggak bisa. Karena at-taufiq minallah. Au yursila rasulan, mengutus utusan fayuhiya bi'idnihi ma yasha, berdasar apa yang dikehendaki maka orang itu diberi wahyu. Innahu aliyyun, Allah itu maha tinggi, hakimun dan maha bijaksana. Wa kadzalika wahayna ilaika, begitulah jalan cerita. Muhammad, kenapa kamu diberi wahyu? Tapi kalimatnya ruhan. Ya, ruhannya. Nah, ini yang pernah saya bahas, tidak tereksplor dengan baik. Wahyunya bentuknya Al-Qur'an, mendapatkan nama ruh. Serasa jasad kita ini tanpa ruh,
kalau tidak menghadirkan Al-Quran. Pertanyaannya, kalau Al-Quran didekati hanya untuk membaca itu disebutnya apa itu? Ya, apa bahasa pontang itu? Ngederes. Sudah dapat belum ruh Qurannya? Belum. Berarti kita jasad tanpa ruh bongkok. Itu jadi persoalan. Ya, jadi jangan menganggap ngederes selesai urusan. Ma kunta tadri ma kita. Pada awalnya engkau itu Muhammad tidak tahu apa itu Al-Quran. Walau iman, jangankan soal Al-Quran, apa iman juga nggak datang. Butuh malaikat datang. Malaikat Jibril ditanya, apakah iman itu? Yang bertanya tidak, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanyakan. Walakin ja'alnahu nurun, tapi akhirnya kami jadikan kepada Nabi Muhammad itu cahaya. Dengan cahaya itu nahdibihi, maka Nabi Muhammad diberi petunjuk. Kami memberi petunjuk man nasya min ibadina, kepada hamba yang dikehendaki. Berarti petunjuk berasal dari Allah. Berarti tugas saya dengan Patan dan yang lain apa tugasnya? Menyampaikan seruan Allah, panggilan Allah. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah ke jalan yang lurus. Yang mana? Yaitu siratillah, jalan Allah. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jalan siratal mustaqim itu bapak-bapak ibu-ibu hanya bisa disediakan bagi hamba Allah yang yakin bahwa Allah itu maha menciptakan langit dan maha menciptakan bumi. Ala illallahi tasirul umur, dan meyakini bahwa segala urusan harus dikembalikan pada Allah. Barulah dapat siratal mustaqim. Tapi kalau tidak punya orientasi mengembalikan pada Allah, walaupun maaf terlihat lagi ibadah, dia beribadah bukan di jalan Allah. Dia beribadah bukan di siratal mustaqim. Di jalan apa? Ya sabilu syaitan.